Perjalanan hidupmu berawal dari bilik rumah sakit. Dua orang di dekatmu tak henti-hentinya sesenggukan. Air mata bahagia bercucuran di wajah mereka saat kamu terlahir ke dunia. Kamu memang gak ingat dengan momen ini, tapi mereka, kedua orang tuamu, pasti mengingatnya sebagai salah satu momen terindah sekaligus tersulit. Lagu Nina Bobo, air susu ibu, ranjang bayi dan mainannya mulai jadi pemandangan baru. Tidurmu begitu pulas saat tubuhmu terbuai dalam dekapan mimpi. Kerabat dan keluarga terkasih terus berdatangan menjengukmu. Masa-masa pertama di hidupmu seketika hilang dari ingatan dan meskipun kamu lupa, orang tuamu akan tetap mengingatnya. Mereka begadang setiap malam untuk meredakan tangismu, memberimu pakaian terbaik, mengajakmu bermain di taman, mengganti popokmu, memberimu makanan lezat dan bergizi, tidur setelah kelelahan, lalu bangun lagi saat kamu nangis tengah malam. Waktu pun terus berlalu hingga umurmu genap 1 tahun. Kamu semakin jarang menangis, penglihatanmu juga makin awas, dan kamu makin penasaran dengan dunia di sekitarmu. Kamu bisa menentukan mainan favoritmu dan mulai tahu kotak besar berisi dunia fantasi itu bernama TV. Kamu juga bisa membedakan kata di bahasa ibumu, memahami maknanya, dan belajar melafalkannya. Tapi kedua orang tuamu malah terharu saat mereka menyaksikan semua ini. Loh, kenapa? Pikirmu. Kamu belajar merangkak, berdiri, terjatuh, dan mencoba lagi. Setelah kesekian kali, akhirnya kamu bisa berdiri tegak. Kebahagiaan tiada tara terpancar di wajah mereka saat kaki mungilmu melangkah pertama kali. Oke, saatnya menjelajahi dunia kecil di dalam rumahmu. Oh, ternyata remote TV dan permennya ditaruh di situ. Kalau mau main petak umpet, ngumpetnya di lemari ini aja. Saat jalan-jalan di taman, kamu melihat anak-anak lain sedang asik bermain. Orang tua mereka juga ikut bermain. Anak cewek ini menangis terseduh-seduh karena jatuh dari ayunan. Kemudian, mamanya mulai menenangkannya. Beberapa saat kemudian, tangisnya reda dan wajahnya berubah jadi tenang dan bahagia. Kamu pun mulai tertarik mengamati wajah dan emosi orang lain. Suatu saat nanti, hal ini akan menentukan karaktermu. Mamamu baru saja menyiapkan bekal makan siangmu sebelum kamu masuk sekolah untuk pertama kalinya. Saat kamu bertemu dengan murid-murid lain, perasaanmu jadi kikuk, malu, dan sebal. Meski begitu, kamu mendapat teman baru dan bisa menuntut ilmu yang kamu perlukan agar hidupmu tetap normal. Lagi-lagi, kamu mengamati emosi orang lain dan menggambar wajah teman sekelasmu. Setelah mengetahui hobimu ini, orang tuamu memberimu kamera sederhana. Beberapa tahun kemudian, kamu menjadi fotografer koran di sekolahmu. Kamu berteman dengan banyak orang dan menemukan cinta pertamamu. Kamu mulai bolos sekolah, kabur dari rumah untuk pesta-pesta, duduk di kursi belakang saat nonton film di bioskop, berdansa ria, dan banyak hahaha. Darah mudamu makin berapi-api. Seakan-akan gak ada seorang pun yang mau memahamimu. Dan kamu jadi bingung sendiri. Meski kalian sering cekcok, orang tuamu tetap menyayangimu. Kamu terus berlatih memotret dan bertekad untuk meniti karir di bidang fotografi. Setelah lulus SMA, kamu melanjutkan kuliah di luar kota. Nggak ada lagi deh tuh cekcok dengan orang tuamu. Dan rupanya, kamu baru sadar kalau mereka telah mengorbankan banyak hal untuk membesarkanmu. Yes, bebas merdeka. Kamu bisa jalan-jalan, makan asal-asalan, dan pesta semalam suntuk. Tapi kamu gak lupa dengan pendidikanmu. Malahan, kamu juga jadi fotografer pro dengan bekerja paruh waktu di penerbit majalah lokal. Dengan begini, kamu bisa nabung untuk beli kamera yang lebih bagus. Saat kamu lulus kuliah, orang tuamu sangat bangga dan terharu. Tapi kamu semakin jarang menemui mereka dan tahu-tahu mereka mulai menua. Kamu jadi sadar akan pentingnya waktu. Kamu jadi fotografer muda yang terkenal di kalanganmu. Penerbit majalah terkemuka tertarik dengan kemampuanmu dalam menjepret ekspresi objek fotomu. Lalu merekrutmu sebagai fotografer mereka. Dengan profesi purna waktumu ini, kamu ditugaskan berkeliling dunia. Kamu bisa menikmati keindahan alam, mempelajari cara hidup masyarakat di berbagai negara, serta mengunjungi semua keajaiban dunia. Malam harimu dihabiskan dengan singgah di hotel mewah dan tenda di bawah langit. Saat menyusuri gurun, tanganmu menyeka peluh di kening. Dan saat menembus badai salju, kamu perlu melindungi matamu.
Terlihat istana emas dan pondok kecil dari tanah liat serta lumpur. Dari lensa kameramu, kamu bisa melihat keindahan dan kesenangan bercampur baur dengan kekejaman dan kesedihan. Di matamu, dunia ini nggak lagi berwarna hitam putih, tapi bernuansa. Setelah mendapat banyak pelajaran hidup, kamu mulai bikin blog untuk berbagi pengalaman. Kamu juga mendapat penghargaan bergengsi atas karyamu. Foto-fotomu akan jadi warisan berhargamu. Tapi bukan cuma itu yang kamu idamkan. Lalu, kamu dipertemukan dengan belahan jiwamu. Dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar jatuh cinta. Kalian menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal lebih dekat. Akhirnya kamu paham kalau cinta nggak melulu soal bunga, kesenangan, berlemah lembut, dan saling peluk. Ada kalanya kalian akan bertengkar dan menghadapi kesulitan. Dan tentunya masing-masing pihak perlu terus memperbaiki diri. Akhirnya keajaiban itu datang juga. Kalian dikaruniai anak. Saat menyaksikan orang tuamu bermain dengan anakmu, perasaanmu jadi campur aduk. Senang sekaligus sedih. Kamu tahu betul saat satu generasi mulai tumbuh, generasi lainnya perlahan mulai renta. Agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuamu, kamu membelikan rumah di dekat rumahmu. Meski karirmu moncer, kamu mulai membatasi bepergian jauh. Seluruh duniamu ada di rumah. Siapa lagi kalau bukan anakmu sendiri? Anakmu terus tumbuh di bawah bimbinganmu dan kamu mengabadikan tiap tumbuh kembangnya dalam bentuk foto. Dan rupanya, waktu berlalu begitu cepat. Kamu juga mengambil banyak foto orang tuamu. Beginilah caramu untuk sedikit mengulur waktu. Tapi suatu hari, mereka pergi juga. Meski sangat terpuruk, kamu masih punya keluarga yang membantumu melalui semua ini. Anakmu sudah mulai bersekolah. Wow, beneran? Serasa baru kemarin ya dia belajar jalan, tahu-tahu sudah milih topik untuk nulis paper sejarah dunia. Anakmu semakin besar dan kamu semakin renta. Kulitmu mulai berkeriput, rambutmu beruban, dan punggungmu sakit. Kamu mulai menyusun rencana liburan bersama keluargamu agar anakmu bisa melihat keindahan dunia di luar sana, tapi rupanya dia nggak begitu antusias. Dia ingin bergaul dengan teman-temannya dan mulai bosan dengan perjalanan seperti ini. Tentu saja, dia kan mulai remaja. Kalian juga mulai sering beradu mulut. Dan itu semua gak mengurangi rasa sayangmu kepadanya. Menurut anggapannya, orang lain memang gak bisa memahaminya, tapi cuma kamu yang mengerti kondisinya karena kamu sendiri juga pernah melewati masa ini. Perasaanmu kembali campur aduk saat anakmu mulai dewasa dan tinggal sendiri. Hatimu diliputi rasa bangga sekaligus sedih. Dia kuliah di jurusan hukum dan kamu yakin nantinya dia akan jadi pengacara hebat. Beberapa tahun kemudian, kamu dan belahan jiwamu bisa merasakan hidup tenang dan tentram. Dengan ingatanmu yang mulai melemah, kamu masih memotret. Setidaknya dengan begini, kamu masih bisa mengingat. Anakmu juga sudah berkeluarga dan tiap kali berkunjung, sebisa mungkin dia akan membuatmu bahagia. Kemudian, kamu tergerak untuk mengabadikan momen ini, yaitu momen saat 3 generasi saling berkumpul dalam satu keluarga. Oke, setel dulu timer kameranya. Semuanya duduk berdekatan di atas sofa sambil melihat ke kamera. Cekrek, jadi juga tuh foto terbaik di hidupmu. Bertahun-tahun kemudian, semua fotomu diminati berbagai kalangan di seluruh dunia. Penghargaan fotografer bergengsi juga menyematkan namamu. Kamu memang sudah tiada, warisan berhargamu masih tetap ada. Dengan foto, kamu bisa menghentikan waktu.